Soal nomor 3, di situ perhatikan gambar kubus ABCD EFGH, di mana yang ditanyakan adalah panjang proyeksi AH pada bidang BDHF. Oke, kalau berdasarkan pada soal, kita bisa tahu juga di sini untuk rusuk kubusnya atau panjang sisi kubusnya adalah 8 cm. Oke, lebih memudahkan kita dalam menentukan proyeksi AH pada bidang BDHF, kita menggunakan bantuan kubus ya. Oke, jadi kita menggunakan bantuan kubus. Di sini gambarkan dulu untuk kubusnya. Oke, jadi sini kita tarik garis. Nah, garis lurus. Ya, ini kita warnanya samakan aja dengan hitam ya. Oke, berarti di sini oke. Kita buat dulu untuk kubusnya. Oke. Oke, jadi misalkan di sini kita beri nama dulu kubusnya, ada titik A, B, C, D, E, F, G, H ya. Oke, dimana tadi panjang rusuknya adalah 8. Oke, yang dia minta adalah panjang proyeksi AH. Oke, kita cek untuk yang AH sendiri. AH itu berarti garisnya ini, garis diagonal sisi kan, atau diagonal bidang. AH itu kemudian yang diminta adalah panjang proyeksi AH pada bidang BDHF. Oke, kalau untuk bidang BDHF ini berarti bidangnya di sini ya. Gambarkan untuk bidang BDHF kan kayak gini. Nah, BDHF itu yang ini bidangnya. Bidang BDHF. Nah, ini Nah, warna merah ini BDHF. Oke, di mana yang dia minta adalah panjang proyeksi. Oke, kalau proyeksi yaitu berarti kalau A pada bidang BDHF, untuk titik H ya proyeksinya di sini ya. Oke, kemudian kalau pada titik A pada bidang BDHF proyeksinya yang mana? Oke, berarti dia tegak lurus terhadap BDHF, yaitu kita menggunakan garis bantu. Oke, tahu di sini panjang proyeksinya. Oke, ini sama aja dengan diagonal sisi ya. Oke, jadi jarak titik atau proyeksi A pada bidang BDHF itu ada di sini, pas di tengah gitu ya. Dia memotong tegak lurus. Oke, berarti panjang proyeksinya yang mana sih? Oke, berarti panjang proyeksinya ini, yaitu dari H ke sini. Oke, kita menggunakan titik atau O ya. Nah, jadi HO. Jadi HO, jadi panjang garis HO. HO itu merupakan panjang proyeksi. Nah, HO itu merupakan panjang proyeksi AH. Nah, proyeksi AH pada bidang itu pada bidang BDHF. Oke, tadi BDHF. Jadi kalau proyeksi itu pasti dia tegak lurus. Kalau ke titik H itu menempel pada bidang HF, BDHF. Maka ada di situ. Kemudian A itu tegak lurus sampai nembus gitu ya, nembus bidangnya, yaitu berpotongan di titik O. Oke. Kalau yang ditanyakan adalah panjang proyeksi atau panjang HO, berarti di sini kita bisa menentukan dong untuk di sini kita bisa menggunakan segitiga HDO ya. Nah, di mana di sini dia tegak lurus. Nah, ini kan tegak lurus nih. Oke, kalau panjang DO itu sama aja setengah dari diagonal sisi ya. Atau tuliskan di sini. Jadi berdasarkan gambar. Oke, perhatikan untuk segitiga, kita bawa deh segitiganya. Itu ada segitiga HDO. Nah, ini biar kelihatan nih gambarnya. Oke, di sini. Nah, oke, bantuan di sini titik D tadi ya, di sini titik H dan di sini titik O-nya. Oke, mau kita cari HO-nya yang di sini. Oke, DO itu merupakan setengah dari diagonal sisi, di mana diagonal sisi BD ya. Jadi DO itu tuliskan di sini. Jadi
DO itu sama aja dengan setengah dari DB atau BD gitu ya, atau DB. DB itu merupakan diagonal sisi itu 8 akar 2, jadi atau setengah kali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Oke, DO itu 4 akar 2, dimana HD-nya itu panjang lusuk atau 8. Berarti untuk menentukan HO kita bisa menggunakan Pitagoras, karena di sini tegak lurus ya. Nah, tegak lurus di D. Jadi untuk HO itu sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 4 akar 2 kuadrat. Oke, jadi panjang HO itu sama dengan akar 64 ditambah berapa? 4 kali 4, 16 kali 2, berarti 32. Oke, berarti ini panjang HO itu sama dengan akar 96. Oke, kita sederhanain. Akar 96 itu perkalian berapa? Perkalian 16 dengan 6, ya kan? Oke, berarti HO itu sama dengan 4 akar 6. Oke, berarti jawabannya panjang HO atau panjang proyeksi AH pada bidang BDHF itu adalah 4 akar 6 cm. Atau jawabannya adalah yang